Kita akan beralih ke Polda Metro Jaya untuk menyaksikan press conference oleh Aiman Wicaksono. Soal substansi hukum, teman-teman, akan disampaikan oleh tim penasihat hukum kami, ya, saya. Saya ingin menyampaikan di sini, terima kasih teman-teman, ya, bahwa kedatangan kami di sini terkait dengan perkembangan dari penyidikan yang dimana saya menjadi terlapor pada pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang 1946 tentang peraturan hukum pidana. Nah, sebelum saya menyampaikan soal substansi itu, nanti saya akan disampaikan oleh tim penasihat hukum. Saya menyampaikan bahwa saya sudah kembali menjadi wartawan, ya, sejak 17 Februari lalu, setelah sebelumnya cuti sejak 28 November. Dan saya aktif sejak 17 Februari lalu, 2024, dan kini menjadi pemimpin redaksi di iNews Media Group. Ya. Nah, soal substansi kedatangan terkait dengan hukum, ya, saya serahkan pada tim penasihat hukum saya, Bang Vincent, Bang Tama, dan Bang Yulianto. Silakan Bang Adam. Ya, baik. Pertama, kami datang di Polda Metro Jaya. Tadi malam kami sudah dikirimkan surat dari penyidik dari Dirkrimsus Polda Metro Jaya bahwa laporan yang berkaitan dengan Saudara Aiman Wicaksono ini sudah dihentikan atau sudah dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan. Ya. Adapun alasan dari surat perintah penghentian penyidikan ini, kami mendapatkan surat seperti ini suratnya. Sebentar Bang. Udah? Ya. Ini tertanggal 27 Maret 2024 dihentikan penyidikannya dengan alasan demi hukum. Nah, tentu kami bersyukur, ya, bahwa kasus Saudara Aiman Wicaksono ini dihentikan demi hukum. Memang sejak awal kami meyakini betul bahwa kasus Saudara Aiman Wicaksono ini bukan merupakan tindak pidana. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya, kami juga mengapresiasi bahwa pada akhirnya kita memiliki satu pemikiran terhadap kasus Saudara Aiman Wicaksono ini bahwa demi hukum ini harus dihentikan proses penyidikannya. Nah, itu dengan surat penghentian penyidikan ini, maka terhadap diri Saudara Aiman Wicaksono bukan lagi terlapor, apalagi tersangka. Jadi tidak pernah menjadi tersangka. Ya. Kami juga meluruskan ini karena ada 1, 2 atau beberapa orang di publik yang menyatakan bahwa Saudara Aiman adalah tersangka, bahwa itu Saudara Aiman belum pernah menjadi tersangka dalam laporan ini. Dan justru pada hari ini Saudara Aiman dibersihkan sebersih-bersihnya dari tuduhan, baik itu tuduhan terhadap keonaran maupun terhadap berita bohong, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini juga kami sudah berkoordinasi dengan penyidik untuk dikembalikan berkaitan dengan penyitaan, ya, barang-barang sitaan yang sempat disita oleh penyidik barang milik Saudara Aiman Wicaksono. Nah, ini kami datang di sini untuk mengambil barang sitaan tersebut dan diserahkan sepenuhnya kepada Saudara Aiman Wicaksono. Jadi poin intinya adalah laporan terhadap diri Saudara Aiman sudah selesai dan sudah tidak ada lagi laporan terhadap Saudara Aiman, dan namanya telah dibersihkan demi hukum terhadap tuduhan-tuduhan selama ini. Itu kira-kira mungkin bisa ditambahkan. Mungkin saya nambahkan beberapa poin, ya, rekan. Jadi, belum. Sudah? Ya, Bang. Oke. Jadi yang pertama tentu saja kita kasih apresiasi dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan di kepolisian, khususnya penyidik yang sudah memproses perkara sampai sejauh ini. Nah, ini merupakan akhir karena hari ini kami datang ke Polda untuk menindaklanjuti, ya, terkait dengan surat penghentian penyidikan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian tertanggal 27 Maret. Ya, jadi sejak 27 Maret, Mas Aiman ini perkaranya sudah dihentikan. Itu yang pertama, jadi ada apresiasi buat mereka, termasuk juga ucapan terima kasih.
Nah, yang kedua adalah terkait dengan proses sendiri, ya kita juga memberikan semangat begitu ya kepada siapapun yang memang ingin berpartisipasi untuk bicara soal kebenaran, bicara terkait dengan partisipasi pemilu yang bersih, yang berintegritas. Jadi jauh usah ragu karena memang hari ini kita sudah punya presiden ya. Ada perkara-perkara dilaporkan sejenis itu ke depan juga bisa jadikan rujukan bahwa SP3 hari ini merupakan bukti bahwa kita yang bicara soal kebenaran tentu dijamin oleh undang-undang. Dan yang ketiga juga kita juga ucapkan terima kasih kepada perjuangan-perjuangan teman-teman dari masyarakat sipil yang memang sudah menjudicial review ya terkait dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan hoax yang belum lama ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi boleh jadi frasa demi hukum itu ada hubungan dengan hal tersebut. Tapi apapun hal itu kan menjadi wilayah penyidik untuk menjelaskan. Kami dari pihak Mas Aiman, tim kuasa hukum Mas Aiman, terima kasih kepada semua pihak yang sudah berpartisipasi dari masyarakat sipil termasuk juga rekan-rekan di media. Itu ya, terima kasih. Dan yang terakhir, hari ini tadi menggenapi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Vincent terkait dengan mengambil alat bukti yang sudah disita, ada handphone dan tentu saja selain handphone ada juga sosial media. Kita tahu ada WhatsApp-nya Mas Aiman, ada juga Instagram-nya Mas Aiman, dan mudah-mudahan hari ini semua itu bisa dikembalikan kepada Mas Aiman. Itu teman-teman ya, terima kasih. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih ya. Nanti kita kembali lagi ya setelah. Gimana Mas perasaannya Mas? Iya, tentu ini bicara soal bagaimana kita menegakkan demokrasi. Saya juga tentu bukan bicara perasaan diri saya pribadi. Ada rekan-rekan kami juga, misalnya Palti Huta Barat ya di Sumatera Utara yang saat ini tengah menghadapi proses hukum. Juga Mbak Koni Rahakundini yang mendapati laporan beberapa laporan ya. Menurut kami ya, tentu proses-proses seperti ini tidak perlu dilanjutkan karena ini bagian dari proses yang kemudian bisa dijelaskan, bisa diterangkan ya, bukan dijawab dengan proses hukum. Oleh karenanya kita perlu untuk melakukan pendewasaan demokrasi agar proses deliberasi demokrasi di negeri kita ini tetap terjaga. Jadi kami berpendapat bahwa proses-proses seperti Palti Huta Barat, Mbak Koni itu tidak perlu dilanjutkan ke dalam proses hukum. Tapi apapun itu, Butet juga ya, Butet sudah dicabut laporannya, betul. Apapun itu tentu saya apresiasi, terima kasih terhadap pimpinan Polri, juga pimpinan Polda, termasuk juga penyidik ya, terkait dengan apa yang kemudian kita dapati bersama pada kemarin, di mana penyidikan dari kasus pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana tahun 1946 itu kemudian dihentikan. Apakah ini terkait dengan pasal 14 dan pasal 15 yang kemudian dicabut MK oleh teman-teman dari masyarakat sipil, Mas Haris Ashar dan Fathia? Nah, tentu kita tidak tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Tama, tapi tentu ini kita apresiasi dan kita mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan terhadap para penyidik di Polda Metro Jaya ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih ya. Saya bukan jubir ya, karena saya sudah bukan jubir lagi. Saya tidak terkait dengan TPN lagi, tidak terkait juga dengan partai politik. Jadi saya sudah murni wartawan, hanya wartawan, jurnalis. Tembusan nomor 8 ke Ya. Mas terlapor ya. Sudah ditangani ke kejaksaan. Terima kasih ya. Ya, jadi yang itu jubir lagi, bukan jubir sekarang. Ini apa tuh? Wartawan. Saya lihat, wartawan boleh, pemimpin redaksi Ainus Media. Ya, bisa itu dia press conference yang dilakukan oleh Aiman Wicaksono beserta kuasa hukumnya terkait penyidikan kasus Aiman Wicaksono untuk berita hoax, dan per hari ini pemirsa kasus tersebut ini dihentikan oleh Polda Metro Jaya. Dan hari ini pun juga Aiman ini akan barang-barang Aiman yang kemarin disita oleh Polda Metro Jaya ini akan dikembalikan
maupun juga Instagram atau WhatsApp beliau pun juga. Dan per hari ini juga nama Aiman Wicaksono itu akan dibersihkan oleh Polda Metro Jaya. Dan Aiman Wicaksono ini bukan lagi tersangka dan terlapor, namun masih saksi. Baik, itu dia pemirsa breaking news untuk sekarang.